Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8, ketemu lagi sama Bu Ajija kali ini di pelajaran prakarya. Nah, untuk di pelajaran prakarya kali ini, Ibu akan memberikan sedikit gambaran. Nah, ada perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya, karena tahun ini kita harus berada di rumah. Jadi untuk semester pertama, nanti akan lebih banyak teori daripada praktek. Tapi jangan sedih ya, jangan berkecil hati. Kita tetap akan adakan praktek, tapi nanti prakteknya di rumah masing-masing, gitu ya. Oke anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Ingat selalu untuk jaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu kelas 8, buku prakaryanya kita sudah sama. Ini bukunya, ini buku ibu juga, buku kamu juga sama. Di buku LKS kamu sudah ada materi di daftar isi, nanti kamu bisa lihat. Namun sebelum ibu lebih jauh membahas materinya, tujuan kita belajar prakarya adalah pertama, untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas, bermanfaat, dan bisa dijual. Itu adalah tujuan dari pelajaran prakarya. Jadi kalau kamu punya ide cemerlang, punya suatu ide kreatif atau berhayal-hal suatu yang sifatnya menghasilkan sebuah karya, nah di pelajaran prakarya kamu bisa menuangkan ide tersebut. Yang penting produknya harus bermanfaat, bernilai guna, bisa dijual. Ya, oke, lumayan kan buat bantuin orang tua kita sekarang yang lagi dalam keadaan ekonomi sulit karena keadaan pandemi ini, gitu ya. Siapa tahu hasil karya kamu bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi, ya. Oke, nanti lebih jelas akan dijelaskan di halaman berikutnya, di praktek berikutnya. Dulu kelas 7 juga sudah pernah praktekkan sama ibu ya. Nah, sudah pernah bikin salad buah, sudah pernah bikin hasil karya dari kardus dan yang lainnya. Nah, di kelas 8 kurang lebih materinya juga tidak terlalu berbeda dengan di kelas 7 kemarin. Oke, di kelas 8 yang pertama kita membuat kerajinan dari bahan lunak, bahan yang lembut, ya. Kemudian nanti bab 2-nya ada rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sejenis bagaimana cara kita mengetik, membuat ketik cepat dan yang lainnya, gitu ya. Lalu UTS, kemudian setelah UTS ada budidaya ternak kesayangan. Nah, siapa yang suka miara hewan, ya, nanti kita akan belajar juga. Dan yang terakhir pengolahan serealia atau kacang-kacangan dan umbi-umbian, ya. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi yang pertama, bab 1 kerajinan bahan lunak, ya. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak itu kerajinan yang berasal atau yang bentuk kerajinan itu menggunakan bahan yang lunak, yang gampang dibentuk, lembut, gitu ya. Nah, kerajinan bahan lunak itu ada 2 jenis. Ada bahan lunak alami yang berasal dari alam, misalkan di situ tanah liat, terus serat alam, kulit hewan, itu kan berasal dari alam. Ada juga yang kedua, berasal dari bahan buatan atau serat lunak buatan. Ingat, serat lunak, lembut, dan buatan. Contohnya apa? Contohnya di situ bubur kertas. Pernah lihat bubur kertas nggak? Jadi kertas yang sudah tidak terpakai, dicampuri dengan air, dicampur kapur, dicampur dengan larutan kimia, kemudian dimasak, nanti lama-lama menjadi cair, hancur. Nah, setelah hancur, kemudian baru dicetak menjadi bentuk yang macam-macam. Kemudian bisa juga fiberglass, lilin, sabun, dan yang lain-lain. Oke, berbagai produk kerajinan dari bahan lunak. Dari bahan lunak itu kita bisa bikin apa aja sih? Yang pertama, bahan kerajinan dari tanah liat. Dari tanah liat bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Banyak banget produk hasil karya yang berasal dari tanah liat. Tanah liat itu tanah lembut yang gampang dibentuk. Jadi nggak semua tanah itu namanya tanah liat. Tanah liat itu biasanya berwarna kecoklatan atau bisa juga tanah liat berwarna merah, ya. Jadi tanah liat itu benar-benar bahan produk yang bahkan sudah digunakan sama manusia pada zaman dahulu, gitu ya. Kayak mereka bikin tempat makan, piring, alat memasak, itu banyak yang menggunakan tanah liat. Nah, biasanya apa yang bisa dihasilkan dari bahan tanah liat? Pertama, bisa dibuat menjadi gerabah
vas bunga, guci, keramik, dan yang lain-lain. Yang kedua ada yang namanya kerajinan gips. Gips itu merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama, atau gypsum. Kalau kamu lihat di atap rumah kamu ada ukiran-ukiran warna putih, dia itu namanya gips gitu ya. Dia terbuat dari bahan cetakan, bahan alam, kemudian dicampur dengan zat hidrat sulfat dan yang lainnya, diaduk menjadi satu adonan, kemudian dibentuk, baru nanti bisa dibuat kerajinan yang lain. Nah, hasil dari kerajinan gips itu biasanya apa? Bisa kerajinan tangan berupa hiasan dinding, lukisan, patung, dan yang lain-lain. Yang ketiga lilin. Nah, tahu lilin kan ya? Bukan lilin yang warna putih buat mati lampu, tapi lilin yang bisa dibentuk. Bisa juga sih lilin itu, cuma biasanya kita menggunakan lilin berwarna. Nah, kerajinan lilin bisa dibuat apa? Lilin itu banyak digunakan dan bisa bernilai tinggi ketika digunakan sebagai aromaterapi. Nah, apalagi sekarang banyak orang yang di rumah. Nah, kamu juga bisa bikin kayak gitu. Caranya gampang. Kamu siapin cetakannya, kemudian lilinnya dipanaskan, beli lilin, kemudian lilinnya dipanaskan, tuang ke dalam cetakan, dikasih tali atau sejenis tali sumbu yang biasa buat gesper pramuka tuh, tahu kan ya, tambang pramuka. Nah, itu dibelah-belah kemudian jadi sumbu, dikasih aroma pewangi dari sabun, nanti jadi lilin aromaterapi. Dijual dengan harga yang mahal. Boleh kalau iseng-iseng mau lihat di channel YouTube yang lain nggak apa-apa ya. Kemudian kerajinan parafin yang keempat. Apa itu parafin? Parafin itu hasil olahan dari bekas minyak bumi. Jadi bentuknya itu seperti lilin, cuma dia lilinnya berwarna-warni, kayak lilin mainan anak-anak. Kamu tahu nggak? Nah, modelnya seperti itu. Jadi lilin yang gampang dibentuk. Kalau lilin kerajinan lilin kan lilin batangan tuh. Kalau dia parafin, lilinnya yang sudah lembut, sudah lunak, bekas dari minyak bumi yang biasanya dibuat main sama anak-anak gitu ya. Nah, yang kelima ada yang namanya kerajinan clay. Clay itu apa sih? Berasal dari tanah liat. Apa bedanya sama tanah liat? Clay itu plastisin, ada dua jenis, ada 4 kalau nggak salah. Oke, ada 3 jenis clay. Yang pertama plastisin clay atau terbuat dari plastisin, sejenis plastik. Ada yang terbuat dari flour clay atau terbuat dari adonan tepung dengan lem. Ada juga yang polimer clay. Polimer clay itu harganya lebih mahal, biasanya sudah jadi. Nah, di tahun yang kemarin waktu kakak kelas kamu sekarang yang sudah kelas 9, mereka prakteknya membuat dari tepung. Jadi ibu ngambilnya flour clay. Jadi dari tepung dicampur dengan lem, kemudian baru dicetak. Tapi tidak apa-apa, nanti di pertemuan berikutnya kita masih bisa praktek ya. Kita lanjut fungsi dari produk kerajinan bahan lunak. Apa fungsinya? Yang pertama, fungsi sebagai benda pakai. Tadi seperti yang ibu bilang, pada zaman dahulu kerajinan dari tanah liat ini digunakan sebagai benda pakai. Jadi dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Misalnya pelengkap busana, alat wadah, alat masak, wadah, piring dari tanah liat, teko dari tanah liat, kendi. Nah, kalau kamu suka lihat ya, kemudian bisa juga digunakan sebagai pelengkap busana. Tadi kalau misalkan dari gips atau misalkan dari parafin gitu ya, itu bisa dibuat jadi bros, jadi hiasan rumah dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua sebagai benda hias, jadi digunakan untuk hiasan ya. Kalau sebagai hiasan biasanya digunakan untuk pajangan. Misalnya sebagai elemen estetis, mengandung nilai seni aja, enak dilihat gitu maksudnya. Tidak untuk dipakai tapi untuk dihias, untuk hiasan, untuk dipajang, untuk dinikmati hasil karyanya. Lalu tekniknya sekarang yang keempat, bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan lunak? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk dulu. Membentuk itu ada pertama teknik coil atau lilit lilit dan pilin. Bisa juga dengan teknik putar. Kalau teknik putar tuh dia menggunakan alat putar kayak mesin putar gitu ya. Kalau di mengolah keramik itu kan dia mesti pakai mesin putarnya supaya dia berbentuk guci, berbentuk yang lain gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya teknik cetak. Nah, teknik cetak ini yang paling gampang dan sering kita gunakan. Jadi cukup larutkan bahan-bahannya, kemudian kita buat dulu cetakannya, lalu tuang bahan tersebut ke dalam cetakannya. Ini yang paling gampang dan paling mudah sering kita gunakan.
Lalu bisa juga tadi teknik yang pertama ya, membentuk. Setelah kita bentuk, misalkan nih dikasih contoh sama ibu, misalnya kita mau buat pajangan kucing dari tanah liat, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membentuk bongkahan tanah liat tersebut menjadi bentuk kepala bulat kan, berarti terus jadi bentuk kaki, tangan, kaki kucing nggak punya tangan ya, salah, menjadi badan kucing dan ekor kucing. Nah setelah itu kalau kita punya cetakan tinggal langsung dicetak, tapi kalau tidak punya cetakan kita bisa membuat pakai bentuk sendiri dulu. Nah setelah udah jadi bentuk, kita ukir tuh, kita gabungin kepala sama badan sama kaki sekaligus baru sama ekor. Kira-kira kucing kulitnya seperti apa? Kucing tuh kulitnya halus, tinggal dikasih bulu-bulu. Nah itu bagian dari mengukir ya. Nah kalau sudah diukir maka sudah jadilah satu hasil karya. Jadi gampang kan cara bikin karya itu, nggak harus nggak harus repot-repot, nggak harus susah-susah, dan tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, mulai dari sekarang kamu harus pikirin satu hasil karya yang akan kamu buat di rumah. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan ke sekolah atau bisa juga dengan foto. Iseng-iseng aja bikin sama orang rumah. Kamu mau bikin apa nih? Misalkan mau bikin pajangan dari bekas pajangan dari bekas gips tadi yang di rumah gitu ya. Ada yang sudah dibuang mau dibikin, boleh silakan. Atau mau bikin kerajinan dari bahan lunak, dari bekas kain atau dari bekas pakaian yang sudah tidak dipakai, itu juga masuk dalam kategori bahan lunak, sejenis kulit ya dia. Bisa juga bikin dari sabun atau dari yang lain. Kayak kemarin kelas 8 tahun sebelumnya mereka juga pernah membuat kerajinan dari bahan sabun. Kamu juga bisa bikin di rumah, tapi mulai dirancang dari sekarang. Tidak perlu dikumpulkan sekarang, nanti akan dipikirkan lagi sama ibu caranya supaya kamu bisa praktek dan kita bisa sama-sama menikmati pelajaran prakarya kita kali ini. Oke anak-anak ibu, itu hanya sekedar pengantar materi prakarya kita yang pertama. Nanti lebih lengkap di materi yang kedua, akan dijelasin bagaimana cara membuatnya insya Allah gitu ya. Nah, untuk tugasnya nanti ada di link, kamu tinggal mengerjakan linknya saja. Pesan ibu, tetap aktif belajar, walaupun belajarnya dari rumah, kalian sudah kelas 8, harus lebih serius, harus lebih semangat. Kita sama-sama berdoa, semoga kita cepat segera bertemu lagi di sekolah. Sekian dari ibu, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.